Ya Allah Roh Kudus yang masuk dan tinggal dalam hati kami, bantulah kami supaya kami memberi tempat yang paling layak untuk firman Bapa. Pada saat kami membaca Alkitab, merenungkannya, cengkeramlah kami dengan anugerah dan kuasa-Mu, supaya hati kami menyambut benih firman itu seperti tanah yang subur. Supaya pada waktunya benih firman yang ditabur itu tumbuh dan berbuah, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sesungguhnya. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini, Minggu 24 September, di ujung tema kita di bulan ini, memaknai berkat Tuhan. Kita membaca kitab Kejadian 32 ayat 22, yang kemudian kita sambung sampai pasal 33 ayat 3. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya.
Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk kembali. Saudara sekalian, minggu lalu kita mengenali Yakub sebagai orang yang menghidupi a life on the run. Orang yang hidupnya terus running, berlari. Lari mengejar dan lari dikejar. Itulah Yakub. Meskipun menurut kitab Kejadian pembawaannya tenang, Kejadian 25 ayat 27, tetapi justru jiwanya dan hidupnya jauh dari tenang. Si Yakub ini. Yakub ini banyak gelisahnya. Jiwanya terus bergumul, bergulat. Bergumul dan bergulat dengan siapa? Pertanyaan inilah yang terus muncul tatkala kita membaca cerita hari ini. Cerita tentang Yakub bergulat. Dikisahkan malam itu dia terlibat pergumulan seru sampai fajar menyingsing. Pertanyaannya, pergulatan dengan siapa? Siapa lawannya dalam pergulatan itu? Pertama, kita bisa bilang dia bergulat melawan dirinya sendiri. Make sense. Ayat 22 dari pasal 2 berbunyi, pada malam itu Yakub bangun dan titik. Dia bangun dan melakukan ini dan itu, dan akhirnya melek sendirian, tidak bisa memejamkan mata lagi. Orang yang tidak bisa tidur semalaman, apa namanya? Kalau bukan sedang bergolak batinnya. Ada pertarungan batin. Dia sedang dalam perjalanan pulang ke Beersheba. Sesudah 20 tahun
meninggalkan kampung halamannya Beersheba itu. Dulu yang namanya Haran itu asing baginya. Sekarang justru Beersheba lah yang menjadi asing untuk Yakub. Dia sudah meninggalkan Beersheba 20 tahun. Dia tidak tahu lagi bagaimana rupanya Beersheba. Dan yang lebih jelas lagi, dari Beersheba datang Esau kakaknya yang mendatanginya dengan 400 orang berkuda. Oh, itu membuat dada Yakub sesak. Dia putar otak mengatur strategi ini, strategi itu. Jiwanya gelisah. Dia bergumul berat. Dia bertarung dengan diri sendiri. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kemungkinan kedua, kita juga bisa bilang dari cerita ini, dia bergulat dengan orang lain. Pasal 2 ayat 24 berbunyi, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki bergulat dengan dia. Ada orang yang asing baginya, menyergapnya di malam yang pekat. Siapapun orang itu, yang pasti itu adalah cerminan Esau, kakak kembarnya yang 20 tahun lalu bersumpah hendak membunuhnya. Bayangan Esau itu terus menghantui Yakub. Masuk akal itu. Bukankah kalau Anda punya musuh, Anda akan cenderung melihat orang lain yang tidak menyenangkan Anda? Atau Anda melihat orang lain yang sedang berbuat keliru kepada Anda, sedikit saja Anda akan melihat musuh itu dalam diri orang itu. Yakub melihat siapapun orang laki-laki malam itu adalah Esau bagi dia. Anda akan cenderung melihat orang lain sebagai pantulan dari musuh Anda. Anda akan cenderung gampang melampiaskan kekesalan Anda kepada musuh itu, kepada siapa yang ada di dekat Anda. Orang-orang itu akan menjadi sasaran pelampiasanmu. Dengan demikian, tanpa sadar, musuh itu akan selalu kau hadirkan di situ. Kalau Anda punya musuh, musuh itu akan selalu hadir di dalam diri siapa saja. Orang yang tidak menyenangkan hatimu. Dengan kata lain, tidak henti-hentinya Anda bergulat dengan orang itu di mana saja. Itulah yang terjadi pada Yakub. Sekarang kemungkinan ketiga, Yakub bergulat bukan dengan manusia, melainkan dengan Tuhan atau Allah sendiri. Itulah juga yang diberikan kesan kuat sekali di dalam cerita ini. Lawan bergulat Yakub is not human, but divine. Lawan gulat Yakub itu malaikat Allah, bahkan Allah sendiri. Setidaknya lawan gulat itu sendiri yang berkata kepada Yakub pada pasal 2 ayat 28,
namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bergumul melawan Allah. Yakub bergulat melawan Tuhan. Mana bisa manusia bergulat melawan Allah? Tetapi saudara-saudara, nyatanya begitulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Setiap ketegangan yang kita alami, setiap perlakuan tidak adil yang kita rasakan, setiap kesukaran yang menghadang, setiap kesesakan yang menekan, pada akhirnya menggiring kita pada tudingan atau protes kepada siapa? Pada akhirnya kepada Tuhan, bukan? Entah itu diam-diam, entah itu diucapkan. Kita menggerutu kepada Tuhan. Why God? Why me? Dan seterusnya. Entah diam-diam atau diucapkan, kita mempersoalkan keadilan Tuhan. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Where are you, God? Saudara sekalian, setiap pergulatan hidup pada akhirnya adalah pergulatan kita dengan Tuhan, bukan? Bahkan orang ateis yang katanya tidak percaya Tuhan, mereka itu seringkali saudara-saudara berkata begini. Ada orang ateis yang berkata begini, selama hidupku tidak pernah kulihat kebaikan itu menang melawan kejahatan. Itu sebabnya aku tidak percaya Tuhan itu ada. Itu kata orang ateis. Tapi sebenarnya ungkapan itu artinya adalah dia sedang bertarung melawan Tuhan, bukan? Dia memprotes kalau kebaikan tidak pernah menang dalam hidup ini. Berarti kau tidak ada Tuhan. Jadi dia bertarung melawan Tuhan. Even itu orang ateis. Jadi saudara-saudara, semua orang tidak terkecuali, tidak ada yang steril. Semua orang punya pergumulan dengan Tuhan, punya pergulatan dengan orang lain, dan punya pertarungan dengan diri sendiri. Seperti siapa? Seperti Yakub. Yakub itu gambaran dari kita semua. Orang-orang yang di dalam hidup kita menjalani pergulatan atau pergumulan. Nah, belajar dari pergumulan Yakub dalam cerita ini, ada 3 catatan menarik yang bisa kita pelajari, bisa kita petik. Catatan ke-1, apapun pergulatan itu berakhir dengan Yakub diberkati. Perhatikan pasal 2 ayat 29. Lalu diberkatinyalah Yakub. Di situ
Pergulatan itu seru, pasti. Melelahkan, sudah barang tentu ya. Bahkan pergulatan itu sampai membuat pinggul Yakub itu terpelecok. Jalannya jadi sedikit pincang. Tetangga rumah depan saya suatu hari keluar jalan pincang-pincang. Saya sapa dia, "Hei, kenapa kamu? Saya tidak lihat berapa hari kamu keluar rumah." "Iya, ini aku baru operasi hipku," katanya. Dia pincang karena operasi hip. Yakub pincang karena terpelecok pangkal pahanya karena pergumulan malam itu. Pergumulan itu memang melelahkan dan seru sekali. Tetapi ujungnya Yakub diberkati. Itu indahnya cerita ini. Ada berkat di belakang sebuah pergumulan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita pun jangan terlalu melihat pergumulan hidup secara negatif. Kenapa ya saya ini kok penuh dengan pergumulan seperti ini, pergumulan itu. Kenapa saya nggak seperti orang itu loh, dia itu loh, nyantai gitu rasanya, nggak ada pergumulan orang itu. Kenapa? Salah. Mana ada orang tidak ada pergumulan? Tidak ada yang steril. Semua orang punya pergumulan. Setiap orang punya pergumulannya sendiri. Hanya saudara tidak tahu. Hanya Anda tidak tahu. Jadi sia-sia kita iri hati, noleh kanan, noleh kiri, mengatakan orang lain tidak punya pergumulan. Sia-sia. Sebaliknya, pandanglah pergumulan Anda sendiri sebagai sesuatu yang mengandung janin yang namanya berkat. Sebab banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita datang dalam bungkus pergumulan hidup. Melalui perjuangan, berkat itu datang. Melalui kesukaran, hardship, berkat itu singgah. Melalui kerja banting tulang, melalui keringat deras, jatuh bangun, melalui jantung berdebar, masa-masa keprihatinan, melalui malam-malam panjang, tidak bisa memejamkan mata, bahkan derayan air mata dan rasa sakit. Tetapi ujungnya adalah hadiah berkat yang tersembunyi di balik semua pergumulan itu. Kalau Anda tidak percaya, tanya Pak Henry ini yang sudah 70 tahun makan asam garam kehidupan. Kita rayakan ulang tahunnya hari ini. Tanya dia bahwa hidup itu memang seperti itu. Berkat Tuhan itu banyak kali datang dalam bungkus pergumulan hidup. Di ujung pergumulan itu ada berkat. Itu catatan pertama. Kedua, oleh karena itu, bergumullah sampai ujungnya. Dalam pergulatan itu, Yakub sama sekali tidak menyerah. Kenapa dia disebut sebagai engkau menang? Pasal 2 ayat 28. Mana bisa menang lawan malaikat? Bukankah yang pincang siapa? Bukan malaikat yang pincang. Yang pincang itu Yakub. Kok dibilang dia menang? Oh, rupanya saudara-saudara, kemenangan Yakub
terletak di sini, yaitu pada kegigihannya untuk tidak menyerah. Di dalam geliatnya dia berseru, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Yakub tidak mau kehilangan berkat dari pergumulan itu. Maka dia bergumul terus. Dia tidak mau lepaskan malaikat itu pergi. Dia mau bergumul sampai ujungnya. Dia mau bergulat sampai selesai. Sampai menjelang fajar menyingsing di ufuk timur. Sampai dia bisa melihat the light at the end of the tunnel. Saudara sekalian, pergulatan hidup memang tidak nyaman. Siapa yang suka melewati pergulatan hidup? Tetapi catatan penting di sini adalah jangan pernah berhenti tanpa menyelesaikan pergumulan itu. Jangan berhenti di tengah terowongan gelap. Sebab ada cahaya menanti di ujung terowongan sana. Cahaya berkatnya. Tuntaskanlah pergumulan Anda sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Petinju George Foreman bergumul ketat di dalam hidupnya, terutama sejak kekalahannya yang menyakitkan dari Muhammad Ali pada tahun 1974 di Zaire, Kinshasa. Dia kehilangan sabuk juara dunianya karena knockout dipukul Muhammad Ali. Sejak saat itu, dia bergumul ketat, bergulat mencari jati dirinya. Dia ini pendeta atau petinju. Dia bergumul terus, jatuh dan bangun lagi, berulang kali. Tetapi George Foreman tidak kenal menyerah. Sampai akhirnya juara dunia kelas berat diraihnya untuk kedua kalinya pada tahun 1994 dengan menjatuhkan Michael Moorer, dan waktu itu umurnya sudah 45 tahun. Jadi ada juara dunia tinju tertua waktu itu, si George Foreman ini. Dia tidak pernah berhenti bergumul sampai tuntas. Sampai dia menemukan terang di ujung terowongan gelap itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun itu pergumulan, tuntaskanlah. Tuntaskanlah sampai fajar mengintip di pagi hari. Jangan menyerah di tengah jalan. Bergumullah sampai selesai, till the end. Tetapi saya mendengar ada orang bertanya atau berbisik dalam tanya, bagaimana Pak kalau pergumulannya tidak selesai-selesai? Bagaimana kalau pergumulan kita terasa sudah begitu panjang dan tidak kunjung selesai juga? Bagaimana jika pergumulanku serasa bagai never ending story?
saya disuruh menyelesaikan. Tetapi pergumulan ini seperti never ending story. Bagaimana? Jawaban saya begini, saudara-saudara. Pergumulan apapun itu pasti akan ada endingnya. Waktu kita menjalani memang rasanya seperti never ending. But actually not. It will be ended. Sebab di dalam dunia ini kita sepakat, bukan? Tidak ada yang abadi. Di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk pergulatan hidup kita. Pergulatan hidup kita pasti ada selesainya. Entah tantangannya terselesaikan, persoalannya beres, atau kitanya yang beres dengan diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Yakub juga. Catatan ketiga terakhir. Apakah setelah diberkati, malaikat Tuhan pergi, persoalan Yakub selesai? Itu pertanyaannya. Apakah Esau dan rombongannya tiba-tiba berbalik arah dan pulang kembali, tidak jadi datang? Jawabannya tidak. Artinya, pertemuan dengan Esau tidak terhindarkan. Tantangan yang ada di depan mata tetap ada. Belum selesai. Tetapi, nah ini yang penting. Perhatikan, ada yang berubah setelah malam pergumulan itu. Perubahan itu ada di dalam diri Yakub sendiri. Tadinya, Yakub mengatur segala macam taktik untuk menyiasati pertemuannya dengan kakaknya yang menegangkan itu. Dan ujungnya semua taktik itu adalah dia mau berada di barisan paling belakang. Itu yang diatur oleh Yakub kalau Anda baca ceritanya. Dia mau di paling belakang. Kenapa? Karena Yakub takut. That's the problem. 20 tahun yang silam dia lari ketakutan dari kakaknya yang mau membunuh dia. Dan sekarang dia tetap ingin lari karena takutnya. Tetapi apa yang terjadi setelah pergulatan malam di tepian sungai Yabok itu? Perhatikanlah adegan yang memikat ini yang disebut di pasal 33 ayat 1-3. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada 2 budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Saya membayangkan Yakub dengan terpincang-pincang justru sekarang berjalan paling depan sendiri, menyongsong Esau kakaknya itu. Wow, this is it. Inilah perubahannya, bukan? Yakub yang sekarang ini bukan lagi si penipu yang terus mau lari karena takut. Dia sekarang adalah Israel
Benar kata malaikat itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Pasal 2 ayat 28. Yakub sekarang sudah menjadi Israel, pejuang Allah, si pemberani. Tadinya di belakang sembunyi, sekarang dia berjalan paling depan. Bagi Yakub, cahaya berkat di ujung terowongan itu namanya courage, keberanian. Itu yang dia tidak punya tadinya. Tapi malam itu, pergulatan malam itu memberkati dia dengan sesuatu yang dia tidak pernah punya, yaitu courage, keberanian. Novelis Amerika ternama, pemenang Nobel Sastra 1954, Ernest Hemingway, dia berkata pendek begini, courage is grace under pressure. Courage is grace under pressure. Setelah melalui tekanan pergulatan yang berat, akhirnya grace itu muncul di pagi hari. Grace itu bernama courage. Sekarang Yakub menjadi berani. Dia berani melangkah. Dia berani jalan paling depan. Dia berani menghadapi kenyataan. Dia berani menghadapi resiko. Dia berani facing his giant. Dia berani melayangkan pandangnya, menatap matahari pengharapan di masa depan. Itulah Yakub yang sekarang Israel itu. Persoalan belum beres waktu itu sepenuhnya. Tetapi Yakub sudah beres, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketakutannya sudah dia turn out menjadi keberanian. Dan itu yang terpenting, saudara-saudara. Tantangan sebesar apapun, kalau Anda hadapi dengan courage, Anda bisa menghadapi. Tapi tantangan sekecil apapun, kalau Anda tidak punya courage, tantangan kecil itu menghancurkan juga. Oleh sebab itu, cerita ini benar. Tuhan memberikan berkat yang paling diperlukan oleh Yakub, yaitu berkat keberanian. Sebab itu yang terpenting. Kalau kita selesai dengan diri sendiri, selebihnya kita akan menghadapi hidup ini dengan lebih berani. Tips terakhir, mungkin dalam hal-hal tertentu pergumulan Anda dan saya saat ini belum selesai. Malahan mungkin kita sedang merasakan pergumulan yang sepertinya never ending. Don't be discouraged. Don't be discouraged. Ada never ending lain yang lebih kuat daripada never ending pergumulan Anda. Anda tahu penyentuhan pangkal paha itu adalah ritual pada waktu itu, simbol sebuah perjanjian dilakukan. Perjanjian atau komitmen dilakukan. Tuhan melakukannya pada Yakub.
Dia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Artinya, Tuhan hendak menegaskan kepada Yakub akan komitmennya yang never ending. Sejak dari Abraham turun kepada Ishak sampai kepada Yakub, komitmen Tuhan untuk memberkati dan menyertai Yakub tidak akan pernah berhenti. Never ending. Artinya turun-temurun, Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Dia mengasihi kita dengan His never-ending commitment to love us and to be with us. Oleh karena itu, saudara-saudara, sementara kita bergulat tidak habis-habisnya dalam pergumulan hidup ini, ingatlah ada kasih Tuhan yang juga tidak habis-habisnya menyertai kita. Semoga dengan bekal itu kita lebih berani menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.